juga mendengar bahwa rakyat dalam beragam latar belakangnya mereka menyampaikan kekecewaannya, mereka menyampaikan penolakannya, mengkritisi, dan ada yang kemudian menyambut untuk dilakukannya referendum tersebut gitu ya, sebagai upaya untuk memberikan legitimasi tentang keputusan yang diambil, apakah memang ngakak. PKS tolak pindah ibu kota karena ancaman perselingkuhan, guys. Artikel ditulis oleh Nina Nur. PKS ini sedang mendapatkan kesempatan diekspos dalam berbagai media, guys. Karena menjadi satu-satunya partai yang menolak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. PKS pun gencar bersuara di berbagai media dan media sosial. Dari mengemukakan berbagai alasan penolakan hingga mengajukan diadakannya referendum untuk meminta persetujuan masyarakat. Sampai menyinggung bahwa sekarang masih dalam kondisi pandemi, guys, sehingga pemindahan ibu kota negara disebut tidak bijak. Khas dari PKS ya, pura-pura buta dengan keberhasilan Presiden Jokowi menangani pandemi COVID yang sebenarnya sudah diakui dunia internasional. Bahkan pencapaian vaksinasi COVID Indonesia ini mencapai peringkat 5 dunia. Kalau penanganan dan tingkat vaksinasi sudah baik, maunya PKS Indonesia ini tetap terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain karena ada pandemi gitu. Jahat banget sih keinginannya. Sama jahatnya dengan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dengan kondisi yang makin macet, masih banjir, dan adanya penurunan tanah alias akan tenggelam, guys. Media asing saja menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta akan mengurangi beban Jakarta yang terkenal macet dan sering banjir. Jakarta sampai disebut sebagai kota di dunia yang paling cepat tenggelam loh, guys. Berbagai alasan dikemukakan oleh PKS untuk mendasari penolakan mereka terhadap pemindahan ibu kota negara. Antara lain, guys, terkait lingkungan hidup. Loh. Sejak kapan nih PKS mengurusi lingkungan hidup? PKS menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara mengancam masa depan lingkungan, berpotensi merusak lingkungan dan konservasi. Ini disuarakannya lewat akun media sosial Twitternya @pksejahtera. Namun guys, bukannya mendapatkan dukungan 100% ya dari para netizen, ini malah mendapatkan berbagai semprotan. Misalnya nih, PKS balik ditanya, kemana saja waktu banyak pohon di Monas ditebang? Padahal pohon-pohon di Jakarta sangat besar perannya dalam penanganan banjir. PKS pun juga dipertanyakan suaranya di era Presiden SBY, guys. Ketika izin pakai hutan paling banyak dikeluarkan. Dulu diam, kok sekarang tiba-tiba jadi pemerhati lingkungan hidup? Rencana pindah ibu kota negara ini bukan hanya ada di pemerintahan Presiden Jokowi saja, guys, sebenarnya. Kalau kita menengok lagi ke belakang, wacana pemindahan ibu kota negara sudah ada di era presiden-presiden sebelumnya. Di era Presiden SBY bahkan sudah pernah dibentuk tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Hanya di era Presiden Jokowi wacana itu menjadi kenyataan. Lalu mengapa PKS ributnya baru sekarang? Apalagi guys, kalau bukan demi menaikkan elektabilitas, demi menambah perolehan angka di pemilu berikutnya. Sebenarnya dari segi kekuatan politik, PKS ini sadar guys bahwa mereka tidak akan dapat membatalkan pemindahan ibu kota negara. Jadi mereka membombardir dengan berbagai macam alasan. Selain soal lingkungan hidup dan kondisi pandemi, PKS pun juga menyebut pemindahan ibu kota negara akan menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa. Menurut PKS guys, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki sejarah perjuangan bangsa. Ini apa lagi coba? Memangnya Kalimantan itu bukan bagian dari bangsa Indonesia? Apakah menurut PKS orang-orang di Kalimantan tidak pernah ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? PKS juga mempertanyakan ibu kota baru yang berbentuk otorita guys, tanpa adanya DPRD, sehingga menurut PKS pemerintahannya akan menjadi otoriter. Bilang saja takut gak punya perwakilan di sana, ya kan? Memangnya selama ini apa sih kontribusi PKS buat kemajuan bangsa dan negara ini? Ingat kan menteri dari PKS dulu yang menolak internet cepat? Lihat saja daerah-daerah yang jadi kantong suara PKS. Semaju apa daerah itu? Lebih tepatnya, semundur apa daerah-daerah itu? Ya, begitulah guys, berbagai alasan yang dicari-cari oleh PKS untuk bisa disuarakan saja. Sebenarnya mereka ini sudah tahu pasti akan gagal menyetop pemindahan ibu kota negara. Tapi yang penting bagi mereka, PKS ini berhasil jadi sumber berita di mana-mana. Demi apa? Ya demi apa lagi?
kalau bukan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Modus! Kita paham kok tujuan politisnya PKS, tapi ya gemes juga sih ya dengan caranya. Masa PKS sampai mengusulkan diadakan referendum? Memangnya ada aturan perundang-undangan yang bisa mendasari referendum pemindahan ibu kota baru? Apalagi pemindahan ibu kota negara sudah menjadi undang-undang yang sah. Nah, yang paling bikin gemes lagi nih guys, adalah usulan referendum yang dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari PKS. Ternyata hanya berdasar pada hasil sebuah polling di media sosial guys. Dan polling tersebut pun digelar oleh seorang politisi Demokrat. Selama 3 jam polling berlangsung hanya diikuti oleh sebanyak 5.000 netizen. Dan dari 90%-nya, ini menolak rencana pemindahan ibu kota negara itu. Hidayat Nur Wahid ini mengutip hasil polling itu seakan mewakili ratusan juta rakyat Indonesia saja ya. Peserta polling sebanyak 5.000 akun netizen dibandingkan dengan 85 juta suara rakyat yang memenangkan Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Mungkin PKS mau ngelawak nih. Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh PKS guys, ternyata ada satu alasan penolakan pemindahan ibu kota yang saya kira ini adalah PKS banget. Namun alasan ini sepertinya tidak terlalu digembar-gemborkan ya, hanya muncul di beberapa media. Padahal alasan penolakan ini dikemukakan oleh juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Iqbal menyoroti efek pemindahan ratusan ribu ASN ke ibu kota baru terhadap rumah tangga mereka. Hubungan rumah tangga para ASN itu akan dijalankan secara jarak jauh atau secara LDR. Maka kehidupan sosial mereka pun akan dipertaruhkan guys, termasuk hubungan suami istri. Menurut Iqbal, ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga. Iqbal pun juga memprediksi guys, bila pemerintah tetap memaksakan pemindahan ibu kota negara, maka akan ada banyak kasus perselingkuhan, bahkan perceraian. Apa sih? Ini apa sih? Kok perselingkuhan? Kok sampai ke sana sih? Saya sempat ngakak sendiri guys sebenarnya ketika membacanya di media. Namun justru saya lebih percaya bahwa alasan inilah yang tidak mengada-ngada dan dicari-cari. Karena alasan ini kedengarannya memang PKS banget. Tahu dong berbagai kasus perselingkuhan oleh kader PKS yang masuk berita media. Banyak sekali contohnya ya. Apakah dari para kader PKS ini seragam orang-orangnya nggak kuat dalam menjalankan LDR? Bisa jadi sih guys ya. Oleh sebab itu saya percaya deh kalau alasan yang satu ini murni merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari PKS. Tapi nggak semua manusia sama dengan kader PKS kan? Loh, yang namanya AS kan harus siap ditempatkan di mana saja ya di wilayah Republik Indonesia ini guys. Masa ASN menolak dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan karena takut selingkuh? Memangnya semua ASN serupa dengan kader PKS yang masuk berita karena kepergok selingkuh itu? Mau ketawa ngakak, tapi takut digerebek hansip. Selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Substansinya, kita belum tahu apa sih alasan pemerintah sehingga harus pindah ibu kota. Setelah melalui proses panjang, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur diberi nama Nusantara. Pusat pemerintahan baru nantinya akan menjadi satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.